Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat harus tahu tentang apa itu bank himbara. Jadi bank himbara itu uh, ada beberapa bank ya. Jadi himpunan bank milik negara. Dengan banyaknya kucuran yang diberikan kepada bank himbara ya. Ada BNI, ada BRI, ada Mandiri, ada bank-bank yang lain. Itu cukup besar. Ya. Nah, jadi mari kita berpikir bank-bank itu untuk kita. Jadi bagaimana kita punya konsep, punya pemikiran, punya ide, punya gagasan, ya. Nah, sehingga ide, konsep, gagasan yang kita rencanakan tadi secara rasional itu bisa diterima oleh akal sehat. Ya. Sehingga dengan program yang kita ajukan untuk adanya kucuran anggaran tadi, ya itu akan terjadi. Makanya saya memberanikan diri bagaimana dengan program saya, ya, 1 RW kita gelontorkan 100 juta. Nah, itu maksudnya apa? Ya mari ya kita di tahun 2006 ini kita solid sebagai RT, kita solid sebagai RW, kita solid sebagai kepala desa. Jadi kita mari berpikir sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Ya. Sebagai RT merukunkan tetangga, harus solid tetangga itu. RW merukunkan rukun warga yang terdiri dari beberapa RT. RW juga harus solid. Nah, terus kepala desa, lurah, ini juga harus betul-betul sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana upaya mensejahterakan warganya. Ya. Kita menerjemahkan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ya, dengan adanya kebijakan beliau yang pro rakyat betul ini, mari kita yang di bawah ini berusaha menerjemahkan gitu ya, bagaimana nggak ada lagi kemiskinan ya. Dari sini di saat kita ini sebagai masyarakat tidak punya suatu ide, suatu gagasan ya, ya nggak ada kemungkinan untuk memanfaatkan anggaran yang cukup besar yang diguyurkan ke beberapa bank himbara tadi, gitu. Utamanya KUR. Bagaimana KUR ini efektif? Ya. Kredit usaha untuk rakyat. Kredit usaha untuk rakyat. Berarti rakyat ini harus berusaha. Ya. Dari situlah upaya kami mendorong ya, pada momen setelah pilihan RW ini, mari ya RW kita arahkan untuk bagaimana masyarakat di lingkungannya jangan sampai ada rakyat kelaparan. Ya. Bagaimana mensolusikan menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana UMKM ini betul-betul bisa naik kelas. Nah, kita berpikirnya ke sana. Ya. Di saat kita bicara UMKM ya, ini kan jutaan ya di Republik ini ya. Jadi saat misalkan kita himpun ya berbagai produk itu banyak sekali. Nah dari situlah ya mari kita bangkit. Makanya saya memberikan plafon anggaran 100 juta tadi, memang setiap RW kita tantang ya, kita berikan peluang ya untuk berinovasi ya, berkreasi sehingga merasiokan kredit usaha rakyat yang tanpa jaminan itu kita bisa optimalkan. Bukan berarti anggaran 100 juta itu digelontorkan tanpa program. Makanya besar harapan kami terkait dengan pilihan RW yang baru lalu. Mari ya kita Pak RW kita solid ya.
Kalau misalkan satu RW itu bisa dikucurkan 100 juta, ya, berarti kan ada 1,7 M. Nah, bagaimana dengan anggaran 1,7 M tadi? Ya, itu bisa cair. Nah, dari sinilah ya kita dituntut untuk bagaimana berinovasi, berkreasi, ya, punya ide, punya gagasan yang rasional, yang masuk akal, sehingga program kita itu akan didukung oleh pemerintah. Jadi ide gagasan itu dari bawah. Dari sinilah saya berharap ya, setelah pilihan RW, ya nanti setelah ada pelantikan segala macam, mari di saat ada paguyuban RW, itu kita berpikirnya bagaimana rakyat kita ini sejahtera. Ya. Jadi jangan hanya dibebankan kepala desa berpikir ini. Mari 17 RW, 101 RT, ya. Mari kita berbahas bagaimana kita bisa ngegolkan anggaran 1,7 M ya untuk desa saya. Bersama kita bisa.